Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, salah satu peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita itu adalah peristiwa kematian. Ada berbagai reaksi umat beriman ketika menghadapi peristiwa ini. Ada yang merasa sangat ketakutan, ada yang merasa mungkin biasa-biasa saja, karena mungkin dia merasa sudah waktunya juga harus meninggalkan dunia ini. Tetapi satu hal yang pasti ialah bahwa peristiwa kematian itu, walaupun itu adalah peristiwa yang pasti bagi semua orang beriman, tetapi itu adalah peristiwa kehilangan bagi setiap orang. Sabda Tuhan pada hari ini mengundang kita para saudara-saudari untuk melihat lebih dalam bahwa peristiwa kematian itu tidaklah hanya sekedar peristiwa kehilangan semata, perpisahan semata, tetapi di sana ada peristiwa kuasa Allah yang lebih harus kita lihat daripada peristiwa kematian itu sendiri. Sabda Tuhan hari ini secara khusus dalam bacaan Injil Markus mengundang kita supaya kita melihat kematian itu dari sisi iman kita. Pertama-tama kita diundang untuk melihat bahwa hidup ini haruslah perjalanan iman. Dalam kitab suci dikatakan dengan sangat baik bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Tanpa iman, orang rasanya tidak akan pernah berkenan kepada Allah. Karena hanya dalam iman, orang dapat berpaling kepada Allah dan dari dirinya sendiri, dia mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu sungguh-sungguh ada dan menyelamatkan. Dan kita tahu bahwa hanya dalam iman, Allah itu sungguh-sungguh mengganjar mereka yang mencari Dia. Hanya dalam iman kita dapat mengerti bahwa setiap orang yang merindukan Allah, yang mencari Allah, dia akan mendapat ganjaran dari Tuhan. Hidup orang beriman tidaklah pernah binasa, kematian sekalipun. Saudara-saudari yang terkasih, kebenaran inilah kiranya yang dialami oleh Yairus, seorang kepala rumah ibadat dalam Injil hari ini. Kepada Yesus dia bersujud dan memohon dengan sungguh-sungguh, "Anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya, letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan hidup." Iman semacam ini para saudara-saudari sangat kita butuhkan dalam peziarahan ini. Dalam keadaan yang berat sekalipun, keadaan terpuruk sekalipun, Yairus tahu kemana dia harus berlari. Yairus tahu kemana dia harus pergi. Dia tahu kemana dia harus berseru dan memohon. Dan yang paling penting lagi, sikap apa yang dipakai oleh dia untuk memohon kepada Tuhan. Dia tidak protes, dia tidak mengedepankan kritik kepada Tuhan, dia tidak mengeluh. Tapi kitab suci mencatat Yairus itu bersujud dan percaya kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, dia adalah seorang kepala rumah ibadat yang dalam kitab suci kita tahu bahwa orang ini pasti punya banyak waktunya habis untuk melayani Allah di rumah ibadat. Dia ini pasti banyak menghabiskan tenaganya untuk memikirkan bagaimana supaya rumah ibadat ini tetap menjadi tempat bagi banyak orang untuk bertemu dengan Tuhan. Punya alasan untuk kecewa kepada Allah. Punya alasan untuk marah kepada Tuhan. Biasanya para saudara-saudari dalam kehidupan kita, semakin kita banyak melayani Tuhan, semakin kita banyak aktif biasanya kita melakukan apa yang Tuhan percayakan pada kita, biasanya juga pada saat yang sama kita mudah juga merasa kecewa kepada Tuhan. Bila sesuatu yang kita harapkan, yang kita rindukan belum dikabulkan oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sikap Yairus ini
memberikan suatu edukasi iman kepada kita bahwa kekhawatiran itu tidak akan pernah menambah sedikit pun untuk menyelamatkan kita. Tetapi bila kepercayaan yang kita kedepankan, rasa percaya itu yang akan menyelamatkan kita. Kitab suci pun sudah mengajar kita bahwa kekhawatiran sehasta pun tidak menambah kehidupan kita. Kekhawatiran hanya memberikan dampak sebaliknya kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, walaupun sudah melayani Tuhan, Yairus tetap menunjukkan sikap rendah hatinya kepadanya. Dia percaya, dia tidak ragu akan penyelenggaraan Tuhan. Walaupun anak Yairus itu ketika Yesus datang mati, tetapi Yesus tetap melakukan karyanya yang sangat indah. Yesus membangkitkan anak ini. Yairus tidak mendikte Tuhan, tidak memaksa Tuhan untuk melakukan itu. Dia hanya menunjukkan rasa percayanya kepada Tuhan dan itu yang terjadi. Saudara-saudari, seringkali kita menghalangi rahmat Tuhan bekerja dalam diri kita karena kita sudah menentukan apa yang harus Tuhan buat di dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Maka perlu kita juga belajar membiarkan Tuhan melakukan apa yang paling tepat Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Seperti Maria, kita juga perlu belajar membiarkan rencana Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Kita ini semua adalah hamba Tuhan yang tidak punya kuasa untuk menentukan, tapi punya tanggung jawab untuk membuka hati kita, membiarkan rencana Tuhan terjadi atas hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus membangkitkan putri Yairus karena iman dari orang tua ayahnya Yairus itu dan kerendahan hatinya. Kalau demikian para saudara-saudari, apa yang harus kita buat? Gereja mengajar kita hari ini supaya kita tidak pernah kehilangan harapan, tidak pernah kehilangan nyala iman dalam hidup kita. Menjadi orang Kristiani itu mudah, tetapi menjadi orang yang hidup selalu melibatkan Tuhan, itu yang tidak mudah. Punya status Kristiani itu mudah, tetapi untuk menjadi orang yang selalu berjalan dalam terang Tuhan, itulah para saudara-saudari yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita tahu bahwa dengan Tuhan tidak akan membiarkan kita binasa. Seperti bacaan pertama hari ini, Allah tidak menciptakan menghendaki kebinasaan bagi orang beriman. Tapi buktinya kita seringkali berjalan seperti dibiarkan oleh Tuhan. Ada ruang di sini, ruang kosong di mana Tuhan ternyata tidak selalu hadir di sini. Saudara-saudari, ini tuntutan kita bersama. Kita harus lebih banyak membuka ruang di sini untuk Tuhan, untuk kasih Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan pernah merasa kehilangan. Saudara-saudari yang terkasih, kematian memang membuat kita kehilangan secara badani, tetapi kematian itu adalah awal bagi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada hal yang lebih urgen para saudara-saudari yang harus kita pelihara, kematian spiritual. Kematian badani memang menghilangkan segala sesuatu, tapi kematian spiritual jauh lebih penting untuk kita antisipasi. Dunia modern itu banyak membuat orang seolah-olah mati secara spiritual. Badannya berjalan, tapi imannya, rohnya hilang. Itu kata Paus Fransiskus. Maka para saudara-saudari, menjadi penting juga bagi kita untuk lebih sering mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, teman-teman muda, cari Tuhan selalu dalam hidupmu. Bila kurang engkau menemukan Tuhan dalam doa-doa kita bersama, cari komunitas di mana engkau bertumbuh, mendengarkan sabda Tuhan, berdoa bersama supaya imanmu terus mengakar kuat dalam Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, semoga sabda Tuhan hari ini menguatkan kita dan membaharui kehidupan kita untuk bertolak lebih dalam
hidup dalam iman lebih sungguh-sungguh. Tuhan memberkati.